Bahasa Melayu kuno adalah bahasa yang digunakan di wilayah Sumatera dan sekitarnya pada masa Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7 sampai dengan 13 Masehi. Bahasa ini dipakai dalam prasasti-prasasti serta dokumen-dokumen resmi kerajaan sebagai bahasa administrasi dan perdagangan. Bentuknya berbeda dengan bahasa Melayu modern, dengan tata bahasa serta kosakata. Mengapa bahasa ini hilang? Bahasa ini hilang karena perkembangan bahasa yang alami seiring dengan berjalannya waktu. Bahasa berkembang menjadi bahasa Melayu modern dan akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Selain itu, runtuhnya Sriwijaya membuat bahasa ini tidak dipakai secara luas. Pengaruh budaya asing serta kolonial juga mempercepat perubahan bahasa. Yang perlu diketahui, bahasa Melayu kuno merupakan cikal bakal terbentuknya bahasa Indonesia modern dan pernah menjadi bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara. Pengetahuan astronomi Mataram kuno pada masa Kerajaan Mataram kuno abad 8 sampai 10 Masehi. Masyarakat Jawa memiliki pengetahuan astronomi yang canggih. Mereka memetakan pergerakan matahari, bulan, dan bintang untuk menentukan kalender, hari baik untuk upacara, dan untuk menanam padi. Sistem ini sangat terkait dengan agama Hindu-Buddha dan filosofi alam yang harmonis. Mengapa pengetahuan ini bisa hilang? Alasannya karena keruntuhan kerajaan Mataram dan masuknya agama Islam yang membawa kalender Hijriah. Islam membawa sistem kepercayaan baru yang menggunakan kalender Hijriah, yaitu sistem penanggalan lunar murni yang hanya berdasarkan pada peredaran bulan. Selain itu, karena Islam memiliki ritual dan hari besar keagamannya sendiri, masyarakat perlahan meninggalkan kalender dan pengetahuan astronomi lama yang tidak lagi relevan secara spiritual maupun secara praktis. Nah, sistem penanggalan dan ritual baru menggantikan yang lama, sehingga pengetahuan astronomi Hindu-Buddha tidak lagi dipelajari dan digunakan. Dan yang perlu diketahui bahwa pengetahuan ini menunjukkan betapa maju dan teraturnya kehidupan masyarakat Jawa kuno dalam menghubungkan Islam dengan kehidupan sosial dan religius. Kepercayaan agama Islam yang mengedepankan prinsip keesaan Tuhan dan menjauhi unsur penggambaran makhluk hidup secara berlebihan menyebabkan tradisi seni yang menggambarkan simbol-simbol dewa ataupun roh seperti topeng menjadi kurang relevan dan dianggap bertentangan dengan nilai keislaman. Di samping itu, datangnya kolonialisme Eropa turut mempercepat transformasi budaya lokal karena para penjajah lebih tertarik pada seni hiburan populer dan netral secara keagamaan. Sehingga pertunjukan tradisional yang bersifat sakral seperti tarian topeng Majapahit ini tidak lagi mendapatkan dukungan. Generasi penerus pun mengalami perubahan orientasi sosial, di mana pendidikan modern dan budaya barat mulai menggantikan sistem nilai dan praktik budaya tradisional. Akibatnya, tarian topeng Majapahit menjadi warisan seni yang mencerminkan nilai budaya dan kepercayaan masyarakat Majapahit yang kini tidak dapat disaksikan lagi dalam bentuk aslinya. Alasan hilangnya kebudayaan ini dikarenakan masuknya agama Kristen membawa alfabet Latin dan bahasa ini perlahan digunakan oleh bahasa Batak modern yang lebih sederhana dan mudah dipelajari. Ketika agama Kristen mulai masuk ke wilayah Batak pada abad ke-19 melalui misi Zending Eropa, terutama oleh para misioner Jerman seperti Ludwig Nommensen, terjadi perubahan besar dalam sistem bahasa dan penulisan pada bahasa Batak kuno. Misionaris membawa alfabet Latin dan menggunakannya dalam penerjemahan kitab suci serta pendidikan. Jadi, sistem pendidikan formal yang didirikan oleh misionaris ini turut memperkenalkan bahasa Batak modern dalam bentuk yang lebih disederhanakan, serta menyesuaikan struktur bahasanya agar mudah digunakan dalam pengajaran agama dan komunikasi tertulis. Akibatnya, bahasa Batak kuno yang lebih kompleks menjadi tata bahasa serta penulisan dengan aksara Batak yang semakin jarang digunakan. Contoh kalimatnya itu seperti anak itu sudah pergi ke hutan. Dalam bahasa Batak kuno, hal ini dikatakan nani anak ondo mangalaho tu parhorasan. Sementara di bahasa Batak modern, bahasa Batak Toba, ini dikatakan sebagai ngalau be anaki tu dolok. Jadi hilangnya bahasa ini menunjukkan bagaimana perubahan agama dan pendidikan mengaruhi bahasa dan budaya lokal.
Sistem irigasi Subak Bali kuno merupakan pengelolaan air sawah tradisional yang unik karena dia tidak hanya mengatur pembagian air secara teknis, namun juga terintegrasi dengan aturan sosial dan ritual keagamaan yang ketat, termasuk berbagai larangan upacara demi kelancaran irigasi dan kesuburan sawah. Sayangnya, modernisasi pertanian dan perubahan gaya hidup menyebabkan banyaknya aturan serta ritual kuno ini mulai ditinggalkan. Padahal, sistem ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana teknologi tradisional dapat berjalan seimbang dengan budaya dan lingkungan, sebuah harmoni yang kini semakin sulit dipertahankan. Sistem marga pada masyarakat Dayak kuno di Kalimantan merupakan fondasi utama yang mengatur tatanan sosial mencakup penentuan garis keturunan, hak waris, serta pembagian peran dan tanggung jawab dalam komunitas. Marga menumbuhkan solidaritas dan rasa tanggung jawab kolektif terhadap adat istiadat serta tradisi, sekaligus berfungsi sebagai pelindung nilai-nilai, budaya dan mekanisme penyelesaian konflik. Namun, modernisasi, urbanisasi, dan pengaruh agama baru secara signifikan mengurangi peran sistem marga ini. Perubahan gaya hidup yang lebih individualistis, mobilitas penduduk akibat urbanisasi, serta masuknya nilai-nilai baru dari agama dan sistem hukum modern mengikis kepatuhan masyarakat terhadap aturan marga. Akibatnya, pemahaman masyarakat dalam penerapan sistem marga di kalangan generasi muda semakin berkurang. Meskipun begitu, sistem marga tetap menjadi elemen yang penting dalam kehidupan budaya pada saat ini seperti budaya Dayak, meskipun fungsinya kini lebih bersifat simbolis dan seremonial daripada menjadi pengatur utama kehidupan sehari-hari. Dahulu, sistem ini memegang peranan krusial dalam menjaga persatuan dan kesatuan adat dalam budaya adat Dayak. Alat ini dibuat dari bahan alami seperti kayu dan serat tumbuhan serta menggunakan pewarna dari kulit kayu, getah, tanaman, dan tanah liat. Namun keberadaan alat tenun ini mulai terancam karena masyarakat beralih ke kain pabrikan yang lebih praktis, murah, dan mudah diperoleh. Generasi muda pun mulai kehilangan minat untuk mempelajari teknik tenun tradisional yang dianggap rumit dan memakan waktu ini. Modernisasi, perubahan gaya hidup, serta sulitnya mendapatkan bahan alami juga menjadi hambatan.